Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita terus belajar menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita berupa sesuatu yang kita sukai dan kurang kita sukai. Semuanya itu kita terima dengan penuh kesyukuran, karena dengan demikianlah Allah akan terus menyayangi kita. Bahkan sakit yang Allah berikan kepada kita pun itu tujuannya menjadi peringatan ataupun nasihat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang Allah berikan itu hakikatnya adalah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk umat akhir zaman, yang walaupun beliau secara abjad atau urutan hadirnya ke muka bumi ini, namun hakikatnya beliaulah yang pertama. Nur Muhammad itulah asal mula Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mengawali majelis kita, mari kita dengan tulus ikhlas bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita bersolawat, kata Nabi, Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku dan aku menjawab setiap solawat dan salam dari umatku. Maka yakin satu solawat kita, apalagi banyak, itu akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya sholatan, kata Nabi, barang siapa yang salawat 1 kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah membalas 1 salawatnya itu dengan 10 kebaikan-kebaikan. Bahkan di sholawat munjiat itu dikatakan, sholawat ini bisa tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, bisa membebaskan kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, baik bahaya dunia, lebih-lebih bahaya akhirat. Rasulullah akan hadir menyafaat, menolong kita. Yang berikutnya, fungsi salawat yang disebutkan di salat munjiat itu adalah salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Salawat itu bisa mengantarkan kita kepada hajat kita, memudahkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita. Kemudian wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Maaf, yang ketiga itu wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Salawat ini membersihkan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa. Luar biasa.
Allah memang menciptakan kita manusia tidak luput dari dosa dan salah. Seapik-apik hidup pasti tewah gawe salah dosa niki. Tetapi dengan sholawat ini Allah fasilitasi kita. Dengan sholawat ini Allah akan tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ah. Allah akan sucikan kita, bersihkan kita dengan sholawat ini dari dosa-dosa. Yang keempat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Dengan sholawat ini Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan angkat derajat kita. Allah muliakan kita di sisinya. A'la darajat. A'la itu isim tabdil daripada aliyun. Ali, ala itu atas. Tapi kalau a'la yang paling tinggi, paling atas. Jadi kalau kita mau derajat yang paling tinggi, banyak-banyak bersolawat. Yang kelima, fungsi solawat yang disebutkan di sholat munjiat itu adalah wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Solawat itu menyampaikan kita kepada aqsal ghayat, harapan-harapan, tujuan-tujuan yang paling tinggi, ya. Salah satu, bahkan satu-satunya tujuan kita yang paling tinggi itu adalah apa? Liqa rabbih, akan berjumpa, menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan itu kalau kita bersolawat. Oleh karena itu, yang mengajak kita semua, mari kita ungkapkan solawat dengan sepenuh hati, jiwa dan raga kita. Bila perlu bagi yang sudah ke Madinah, ke makam Rasul, bayangkan kita sedang berada di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum, kita doakan segera dapat bernasib berziarah langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sila kita membaca sholawat terlebih dahulu, dan kita awali dengan 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Masya Allah, kalau belum membaca fadilah 2 ayat terakhir At-Taubah niki Bapak Ibu, salah satu fadilahnya orang yang rajin mengamalkan 2 ayat terakhir At-Taubah, laqad ja'akum niki, dia diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa ajalnya akan tiba, sehingga dia bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Israel yang akan menjemputnya. Itu salah satu fadilah besar daripada 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Belum lagi fadilah-fadilah yang lain, manfaat-manfaat yang lain. Sesulit apapun hidup kita, itu salah satu fadilahnya, akan diberikan solusi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sila kita awali majelis yang mulia ini dengan 2 ayat terakhir At-Taubah, kemudian kita sholawat kepada baginda Rasul. Mengapa niki Bapak Ibu? 2 ayat terakhir At-Taubah niki menceritakan, menjelaskan tentang sifat-sifat baginda Rasul. Syekh Al-Mujahid mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu asbab mimpi ketemu Rasul itu adalah rajin mengamalkan 2 ayat terakhir At-Taubah ini setiap selesai sholatnya. Maka mudah-mudahan kalau kita istiqomah mengamalkan ini, Allah takdirkan kita bertemu Rasulullah dalam mimpi kita. Karena ketemu mimpi Rasul itu pasti benar, karena wajah Rasul tidak bisa diserupai oleh iblis laknatullah alaihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul
العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nih jemaah sekalian, itu muqaddimah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk mengkoneksikan diri kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah yang dapat mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara lain kecuali mencontoh gaya hidup baginda Rasul agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka caranya mencintai Allah itu adalah fattabi'uni, harus ikut Nabi, harus ikut Nabi. Contoh-contoh baginda Rasul yang diajarkan kepada kita lewat para alim ulama, guru-guru kita, maka kita teladani. Kalau kita mencintai Rasul, mengikuti Rasul, maka balasan dari Allah adalah yuhibbukumullah. Maka ya tekanan si Allah Ta'ala, ya tekanan si Allah Ta'ala, nambah tekanan si Allah Ta'ala, ya Nabi Jamilik itu ya tebang. Nah, ampun mau cinta kangen Allah, harus tercinta kangen jok Nabi Muhammad dulu. Salah satu bukti kita mencintai Nabi adalah rajin mengaji seperti ini, karena mengaji ini adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila engkau melewati taman-taman surga di dunia ini, maka mampirlah di situ, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, manakah taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Majelis di mana orang-orang membahas tentang keagungan Allah, majelis di mana orang-orang duduk berzikir mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Nah, seperti niki sudah insyaallah majelis kita
majelis yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, taman surga. Maka mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir ajal kita untuk mengaji. Dalam hadis yang lain dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri, melewati jalan menuju ilmu, menuju majelis ilmu, maka sahhalallah. Bayangkan Nabi menggunakan fi'il madhi, sahhala, tidak yusahil, tapi sahhala. Allah telah memudahkan jalannya menuju surga. Jadi lamun girang jok pengajian marak niki, bahkan bembetau sampai Lombok Tengah, Lombok Timur, lalu do petak pengajian niki, itu artinya pelungguh telah dipilih, mudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita minta ibu-ibu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridho. Nah, syaratnya mendapatkan ridho itu adalah ikhlas. Ikhlas tegawi ruwen ngaji niki. Nah, makin niki pembahasan itu masih fikih wudu ya. Kemarin kita sudah bahas rukun-rukun wudu. Jadi dalam ibadah mahdhah niki seperti wudu, sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, ibadah mahdhah niki ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruh, dan ada yang membatalkan. Nah, kemarin kita sudah bahas rukun, rukun-rukun wudu atau arkanul wudu. Yang namanya rukun niki sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun niki kalau kita umpamakan gedung niki, masjid niki, tiang-tiangnya ini adalah rukun. Jadi bagaimanapun kita merancang megahnya atap ataupun aksesoris daripada masjid ini, kalau tidak ada tiangnya ya tidak mungkin bisa. Lantai 2 itu tidak akan mungkin bisa terbangun kalau tidak ada lantai 1. Arkan, rukun-rukun ini adalah hal-hal pokok yang harus kita penuhi agar wudhu kita menjadi sah, agar sholat kita menjadi sah, agar puasa kita menjadi sah, dan seterusnya. Itu rukun ya. Rukun itu sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kalau kemarin kita bahas rukun-rukunnya, sekarang kita bahas sunnah-sunnahnya. Untuk mengingatkan kita kembali, rukun sholat, rukun wudhu itu ada 6 ya. Ini rukun ya. Wajib tegawi. Si pertama an-niyatu, kemarin kan sudah kita bahas niat. Rukun wudhu itu harus didasari dengan niat. Kapan kita berniat? Pada saat basuhan pertama, pada saat pertama kali air menyentuh wajah kita, di situ tempat kita berniat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Niat niki adalah bahasa hati. Kalau diucapkan bukan niat namanya, tapi itu namanya lafzun niyah. Jadi timak de ndek bersuara lagu aten te wah kena aku wudhu karena Allah, itu sudah niatnya. Jadi niat berbarengan dengan basuhan pertama di wajah kita, itu rukun. Adapun mencuci tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, itu sunnah ya. Jadi walaupun kita tidak kerjakan, tidak mempengaruhi sah atau batalnya wudhu kita. Jadi yang pokok dulu ini yang namanya rukun nih. Niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap rambut, menyapu bahasanya, mashu roksi ya. Beda dengan ghuslu. Kalau ghuslu itu mengalirkan air, kalau mashu itu mengusap, sekedar mengusap saja. Nah, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib
berurutan. Den kanggo acak naik dulu buruk lima buruk notak lain bau ya. Harus berurutan. Itu rukun ya. Nah, sekarang kita akan membahas sunanul wudu'i. Sunnah wudu. Nah, artinya sunnah itu sebagai tambahan pahala, fadilah bagi kita ya. Untuk milih muluwi pahala, maka kita harus genem gawe sunnah nih. Namun sekedar gugur kewajiban ya rukun-rukunnya saja cukup. Nah, tapi kita kan tidak mau, kita harus mau dapat banyak ya. Mau dapat banyak. Tentunya kita harus banyak melakukan yang sunnah ini. Ya, sunnah itu sebagai nafilah, bonus, pahala tambahan. Hal ini seperti yang Allah sebutkan tentang tahajud itu kan di surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Indah sekali bahasa Allah itu memuji hamba-hambanya yang rajin tahajud. Sunnah ya di situ, nafilah. Dan dari sebagian malam itu kata Nabi, kata Allah, firman Allah, fatahajjad, maka bertahajudlah, pakai dal ya. Sering kita baca di WA itu nulisnya tahajud pakai T, salah, tahajud pakai ha dada, ha besar, bukan tahajud tapi tahajud ya, fatahajjad. Bukan pakai hak dan bukan pakai tak, bukan tahajud tapi tahajud. Nah, ini dia Allah katakan wa minal laili, dan dari sebagian malam itu fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kalian, tak firman Allah ya. Nafilah sebagai bonus, sebagai pahala tambahan. Birun kemuliaan dengan tahajud niki Bapak Ibu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu kata Allah, engkau akan dibangkitkan nanti ke tempat yang maqaman mahmuda. Luar biasa Bapak Ibu. Maqam mahmuda niki tempat yang dikhususkan bagi Rasulullah. Lagu dengan si rajin tahajud dan tebang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki maqam mahmuda. Lah saya ndek demen, saya ndek kelebet niki. Lagu si kelebet si demen niki dengan si yakin adanya akhirat. Lagu lamun kurang-kurang yakin main antindo lagi musim nyet nih. Masya Allah. Lagu jangan salah kaprah juga. Tahajud gawe ini lagu subuh hendik nih gawe. Nah ini meta untung modal telang jadi. Jadi si wajib 5 waktu niki dia embu tegenti si 1000 rakaat sekalipun. Derajin tahajud niki sampai bilang kelam tahajud lagu ndik sembahyang subuh. Ndik embau tegenti ribuan sembahyang sunnah niki tegenti subuh ndik embau. Ndik embau jadi penggenti 2 rakaat subuh niki walaupun ribuan salat sunnah kita. Jadi salat sunnah niki sebagai bonus tambahan ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tahajud doang marakno kebelik pahala itu apalagi sembahyang subuh. Subuh entah sebelum subuh niki ada sembahyang sunnah. Rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah, dunia dan isi
Napi syarat di dunia niki ya lo igati. Angkat dengan si rajin sembahyang subuh, qobliyah subuh ya. Paling sugih cuma di akhirat niki. Paling sugih ya. Sekali sembahyang sunnah qobliyah subuh doang niki lebih baik pada dunia dan isinya. Ya sunnah itu adalah tambahan fadilah yang Allah berikan bagi pelakunya. Ya. Kan definisi sunnah ya dalam hukum Islam itu kan ada 5 hukum kita. Hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Hukum pegawean niki berkisar di antara 5 hukum niki. Lamun de wajib bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi nauzubillah haram, bisa jadi mubah. Jadi peluang kita menjadikan yang mubah itu menjadi pahala, ini mari kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana perbuatan mubah ini bisa menjadi pahala bagi kita. Kan mubah niki tegawe atau tertinggalan ndik mau dosa, ndik mau pahala. Ya definisi mubah nih. Tapi pekerjaan mubah ini bisa kita arahkan menjadi sunnah. Contoh makan ngelor niki kan mubah hukumnya nih. Tapi dia akan menjadi sunnah, akan menjadi pahala kalau kita niatkan ngelor tani ampun sak sehat ibadah, ampun sak fix apa istilahnya bugar ya, energik kita melaksanakan kebaikan, itu niat kita. Tidur itu asal hukumnya mubah ya, tetapi tidur itu menjadi pahala. Contohnya qailulah, tidur menjelang zuhur atau setelah zuhur, pokoknya siang niki itu qailulah. Kata Nabi, saya rajin. Barang siapa yang sudah membiasakan diri untuk qailulah, maka itu tandanya orang tersebut mudah bangun malam. Nah, itu jadi indikator orang itu mudah bangun malam, qiyamul lail itu kalau dia suka tidur siang itu ya, untuk niatnya supaya terjaga nanti ketika tengah malam. Jadi qailulah contohnya ya. Tapi kalau tidur setelah subuh, nah ini makruh ini ya. Tidur setelah asar tidak boleh ya. Jadi tidur itu bisa menjadi sunnah, asal hukumnya adalah mubah ya. Nah sekarang kita fokus membahas sunnah wudu ya, sunanul wudu'i. Tadi kita bagaimana memahami makna sunnahnya, makna sunat itu ya. Sekarang kita apa yang disunnahkan ketika wudu? Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Jadi sunnah wudu itu 12 ya. 12 yang dianjurkan sekali kita mengerjakannya ketika berwudu. Yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Qiraatu bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali wudu kita. Ya, ketika kita membasuh telapak tangan sebelum mulai wudu, ucapkanlah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua, sunnah wudu yang kedua, ghaslul kaffain ilal ku'ain, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi ini basuh dulu ya, luar dalam ya, sampai pergelangan. Itu yang kedua. Yang pertama baca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan, bukan tangan ya, telapak tangan sampai dengan kedua pergelangan tangan. Ini sunnah. Yang ketiga as-siwak ya, bi araqin au firjauni au kulli syai'in khashinin. Siwak kita disunahkan sebelum membasuh, sebelum kita mulai wudu itu as-siwak, menggosok gigi, bi araq dengan kayu iraq yang biasa ini ya, jamaah haji, jamaah umroh ya, kalau pulang dari Mekah bawa kayu
sugi ya, kayu siwak ya. Disunahkan siwak. Kemudian al-madmadatu, disunahkan kita untuk berkumur-kumur. Apa yang dimaksud dengan madmadatu itu? Hiya idkhalul ma fil fami, memasukkan air ke dalam mulut, rongga mulut. Sambil kita apa bahasa namanya ya? Kemumuh sambil kita korek-korek gitu. Jadi air itu supaya mengenai seluruh bagian mulut kita ini, supaya sisa-sisa makanan atau benda-benda yang ada dalam mulut kita itu betul-betul bersih. Ya, jadi berkumur, ya, berkemumuh. Nah, niki sunnah. Yang ke 5, al-istinsyaq. Nah, apa yang dimaksud istinsyaq niki? Wa huwa idkhalul ma fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi menghirup air. Ini luar biasa kalau kita kaji di segi kesehatan ya. Jadi luar biasa sunnah Nabi ini Bapak. Apa yang dicontohkan Nabi itu kalau kita praktekkan, luar biasa fadilah. Pokoknya tidak ada celahnya ya. Nabi si contohan si Rasulullah niki pasti manfaatnya itu sangat besar kepada kita ya, yang mengamalkan. Ini sunnah ya. Nah, timak tende gawe ndik sampai batal wudu teh niki ya. Jadi salah satu syarat sah ibadah itu mengetahui mana rukun, mana sunnah. Jangan sampai kita menganggap yang sunnah itu menjadi rukun, yang rukun itu menjadi sunnah. Ini tidak sah salat kita. Makanya untungnya kita berjamaah Bapak Ibu ya. Ya sudah dihitung borongan oleh Allah itu berjamaah itu. Makanya luar biasa salat berjamaah niki. Kurang-kurang sekedik khusyuk teh, kurang-kurang sempurna entan tegawe ruan pegawaian sembahyang niki wah dihitung pada kan imam niki. Makanya kita beruntung sekali ya berjamaah itu. Timak tende khusyuk itu jadi makmum lagu arak si khusyuk di jamaah niki atau imam tu khusyuk, insyaallah kita juga dihitung salat sempurna. Nah, salah satu kita singgung sedikit tentang kesempurnaan salat sering dibacakan oleh imam kita. Istawu itu artinya lurus, rapatkan, luruskan safmu. Itu hadis Nabi itu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatnya saf itu adalah bagian dari cara kita memperoleh sholat yang sempurna. Jadi jangan menjauh, jangan bengkok-bengkok safnya sholat. Itu salah satu upaya kita mendapatkan sholat sempurna itu dengan perhatikan saf. Nah, kesempurnaan wudhu itu dengan sunnah-sunnah ini ya, yaitu al-istinsyaq, menghirup atau memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, itu sunnah yang kelima. Dan mengeluarkannya, kalau memasukkannya namanya istinsyaq, mengeluarkan air yang sudah kita masukkan ke hidung itu namanya istinsyar. Nah, ini istilah fikih ya, istilah bahasa Arabnya. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyaq. Mengeluarkan air dari hidung yang air yang sudah dimasukkan kita keluarkan lagi, kita parik bahasa Sasa, parik ya. Kita parik ya, itu namanya istinsyar. Nah, dua-duanya sunnah niki. Sunnah memasukkan air, sunnah pula mengeluarkannya kembali. Itu luar biasa ya. Istinsyaq sama istinsyar. Yang ke-7, takhlilul lihyah al-kasifati. Yang ke-7 itu takhlilul lihyah ya, al-kasifati, menyilang-nyilangi jenggot yang tebal ya, sunnah ini ya. Yang punya jenggot ya. Menyilang-nyilangi
Itu sunnah. Itu termasuk sunanul wudu. Kemudian sunnah yang ke-8, mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Kalau mengusap sebagiannya rukun, mengusap seluruhnya sunnah. Nah, ini bedanya ya. Jadi lamun sekedar cukup, sekedar sah, cukup de basaan telunjuk atau jari tanya buat kena sah wudu tanya ini sekedar sah. Tapi kalau mau pahala sunnah atau milih pahala sunnah niki mashu jami'ir ra'si, usaplah seluruh kepala kita. Ya, usap. Bila perlu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi boleh. Nah itu ya. Itu sunnah. Tapi kalau sekedar rukunnya kayak tadi lah, basahin ujung jari kita dan air dan kolet-kolet lah. Masuk. Cukup. Tapi kalau mau pahala sunnah, basuh usap semuanya, bukan membasuh ya. Kalau membasuh itu mandi gitu ya. Jadi usap ya. Yang ke-9, mashul udhunaini bima'in jadid. Mengusap kedua telinga dengan air yang baru, bukan air yang kita pakai mengusap kepala kita langsung pakai ke telinga. Itu boleh sih, tapi afdolnya pisahkan kepala dulu, baru ambil air yang baru untuk telinga. Jadi mengusap telinga, membasuh telinga, itu sunnah. Nah ini supaya kita paham mana yang sunnah, mana yang rukun ya. Andai cuma ada seriuk dengan wudu ndik basuh telinga, sah wudunya. Karena basuh telinga niki sunnah tentama. Ndik tentama jok rukun. Yang suruh harus terpaham be rukun be sunnah. Ndak sak nyalaang dengan si kena, ngenaang dengan si salah. Ngenaang harus dengan ilmu, nyalaang juga harus dengan ilmu. Yang suruh ngaji. Nah, ini ndak sak salah menyalahkan, salah membenarkan. Ndak sak morak niki ya. Ndak sak salah membenarkan, salah menyalahkan. Nah, ya maksudnya ndak sak dengan si kena paranta salah, dengan si salah paranta kena. Nah, ndak sak ngenu lah. Jadi andin da serminang demak dengan ndik nu besuk telinga, jerak nu besuk otak, langsung jok naik sah karena rukunnya saja dikerjakan. Tapi kalau dia tidak mengusap kepala, tapi dia besuk telinga, tidak sah lagi karena rukun yang dia tinggalkan. Nah, yang pun tak salah kaprah, anggap tahu oh ini sunnah, ini rukun, gitu ya. Parah nih nanti. Ya. Jadi sunnah wudu yang ke-9 itu adalah mengusap kedua telinga bima injadid dengan air yang baru, tidak menggunakan air yang kita pakai mengusap kepala. Jadi artinya kita pisah lah, kepala dulu baru telinga. Ya, ini sunnahnya. Kemudian yang ke-10, takhlilu asabi'il yadain wa rijlain, menyilang-nyilangi asabi' jari jemari tangan dan kaki. Jadi ketika kita basuh tangan niki kita silang. Ya, silang, menyilang-nyilangi. Nah, itu sunnah. Kaki juga ketika basuh kaki itu disilang-silangi, di sela-sela jari ini kita gosok gitu ya. Nah, itu sunnah. Ya sah sih dengan sekedar sah aja Pak Ibu ya. Ingat anak-anak duduk niki apurat ya sekedar gini-gini gitu ya. Tapi sunnahnya itu kita silang-silang gosok. Lagu sah sekedar gini pokoknya rata kan. Tapi untuk dapat sunnah niki ya sila tegenem dah ya. Genem gawe sunnah-sunnah niki. Insyaallah untuk genem sunnah niki ya mulia insyaallah ya. Karena kita melaksanakan itu semua karena Rasulullah melakukannya. Itba'un Nabi, mengikuti Nabi ya. Kemudian yang ke-11, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan baru yang
kiri. Jadi kanan dulu, baru yang kiri. Ya, selesaikan dulu yang kanan, baru yang kiri. Begitu juga kaki. Kemudian yang ke-12, ya, itu adalah taslisut thaharah, menigakalikan basuhan. Semua 3 kali, wajah 3 kali. Sekali cukup, tetapi tidak dapat sunnah. Jadi sunnahnya itu adalah taslisul toharoh, menigakalikan setiap basuhan kita itu. Mua 3 kali, ima 3 kali, ya, musab 3 kali itu sunnah. Nah, jadi ini kalau kita punya air yang cukup. Kalau kita bahasa tengah rarang air, kurang air, ya sekedar sekali, ya cukup. Jadi sunnahnya Bapak Ibu bagi kita yang insya Allah amburai Lombok niki rata-rata kan kita tidak kekurangan air. Jadi taslisut toharoh 3 kali dalam membasuh. Yang terakhir al-mualat, berurutan, ya, al-mualat berurutan. Niki sunnah yang kita bahas, ya. Mudah-mudahan tentunya hal ini mungkin sudah sering kita baca, sering kita dengar, tapi untuk merepres menyegarkan ingatan kita. Ingat manusia niki mudah lupa, Bapak Ibu. Kita mudah lupa, nggih. Mesti desandek tiang mudah lupa, kadang-kadang undangan seminggu tapi yang lupa hadiri, ya Allah, gitu ya. Lunas maaf, lunas ampun, akan saling mengingatkan, ya. Jadi makanya kita perlu saling mengingatkan ini karena kita manusia itu sifatnya pelupa. Manusia itu kata Nabi, kullu bani adama khata'un. Ampun. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau terjadi imam lupa, ada cara kita mengingatkannya. Itu diajarkan kita dalam fikih, ya. Bukan bubar sholat ketika imam sholatnya imam itu berantakan, rusak umpamanya. Ada cara kita menyelamatkan sholat ini. Memberikan teguran, tidak paham juga dengan teguran itu sampai 3 kali. Maka majulah salah satu makmum ini untuk menggantikan posisi imam. Umpamanya sholat imam batal di rakaat ketiga umpamanya. Apakah karena dijatuhi najis badannya atau pakaiannya, kan batal itu sudah najis, pakaiannya tidak sah sholat. Maka kita tegur dari belakang, subhanallah, bagusan subhanallah. Ternyata dia tidak tahu salahnya di mana. Ternyata dia batal sholatnya karena dijatuhi benda najis, gitu kan? Maka dia harus mengerti kalau sudah 3 kali subhanallah subhanallah, dia menyingkir dan majulah di belakang imam ini menggantikan posisi imam untuk menyelamatkan sholat ini, ya, menyelamatkan sholat. Jadi tidak baik dan tidak menjadi lebih baik kalau kita ulang kamat di pertama. Enggak. Itu kalau begitu kelihatan bodohnya kita, kelihatan tidak pernah ngajinya kita. Jadi selamatkan sholat itu dengan ilmu, lagi-lagi dengan ilmu, ya. Bagaimana kita menyelamatkan sholat imam yang rusak, yang batal bersama makmum yang lain. Kita tidak boleh diam juga. Kalau kita tahu dia dijatuhi benda najis, diam tidak menegur. Kita yang salah, dia yang tahu itu belakang imam itu, ya. Jadi harus ditegur. Seperti itu. Insyaallah Bapak Ibu kita istiqomah untuk belajar di sepanjang hayat kita. Tidak ada kata waktu jenuh belajar agama itu, sehingga Nabi katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan perkara kita sudah tahu atau belum tahu, tetapi fadilah majelis ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Kalau masalah ilmunya pelunggu senamian sudah lebih tahu, lebih dulu pelajari tentang niki. Cuman yang kita harapkan fadilah daripada berkumpulnya kita di majelis ini. Bayangkan kalau kita baca hadis yang mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid, dia baca Quran, dia kaji agama, kecuali
Allah turunkan kebahagiaan, as-sakinah, Allah turunkan malaikat, Allah sebut-sebut majelis ini di hadapan para malaikat sebagai majelis yang mulia. Kan itu yang kita dapatkan kalau hadir di majelis seperti ini. Belum lagi kita baca fadilah-fadilah yang lain kayak itu ya. Duduk di majelis seperti ini luar biasa. Nggih, tentunya benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, keliru, kita mohon ampun. Kita terus belajar memahami dan mendalami agama ini agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan hidup ini. Dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami untuk selalu bisa berzikir kepadamu, selalu bisa bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.